Di dunia yang begitu sulit untuk menemukan yang jujur saja. Saudara, sekalipun saya tidak nonton sepenuhnya ya. Kadang-kadang saya cuma melihat judulnya saja ya. Kan saya sudah pikir udahlah. Tidak ada lagi berita yang seharusnya saya cek gitu. Kan satu-satunya berita yang ini saya taruh dalam hati, sudahlah. Kamu tidak tahu apa-apa juga tidak apa-apa. Tuh, jadi saudara, ini yang tampak di depan di berita-berita yang kadang-kadang muncul di YouTube saya yang saya tonton. Banyak sekali petugas keadilan ternyata tidak benar. Ini kan petugas keadilan di dunia. Waduh. Lalu saudara percaya lalu mencari keadilan di dunia, ya ampun. Sejak awal Alkitab sudah peringatkan. Alkitab sudah peringatkan, kamu mau cari keadilan di mana? Satu-satunya sana yang maha adil. Kamu mau cari kebenaran di mana? Cuma Yesus yang berani bilang apa? Akulah kebenaran. Ya, gitu. Tuh saudara, di dunia yang seperti ini, ya sejak tahun berapa itu diciptakan itu mesin, alat pendeteksi kebohongan. Di dunia yang tidak jujur ini, orang ternyata mencari yang jujur. Coba. Kan berapa banyak itu, ya? Jaksa tidak jujur, bahkan apa ya? Jaksa agung atau apa? Ya, ya ampun, makanya ndak ada yang agung, sana yang agung. Di dunia cuma orang bisa buat apa? Beri nama agung, padahal dia tidak pernah agung. Sana yang agung ya. Jaksa agung tidak agung, aduh. Angkat. Kalau dia lagi urus di pengadilan, tampak dia paling benar sudah. Sampai ditemukan, ya ampun. Penyimpangan dan macam-macam, sudah. Aduh, ya. Banyak sekali harta yang ternyata bukan hartanya. Aduh, ini manusia tuh. Ternyata kita yang tidak jujur saja maunya kita ketemu sama yang jujur. Coba saudara. Lalu ini mesti ada mesin pendeteksi kebohongan. Coba. Siapa yang deteksi? Yang deteksi pembohongnya. Coba lihat. Lie detector. Lama-lama ternyata yang mendeteksi juga bohong. Coba tuh. Ini beberapa waktu ini isu-isu tentang yang dulu orang ini pasti benar, ini pasti benar. Siapa bilang benar? Harusnya saudara, waktu kita melihat gejala yang seperti ini di dunia, loh, kenapa kamu tidak berlari kepada itu sang maha benar? Kalau dia adalah kebenaran, mengapa kita tidak percaya kepadanya? Saudara akan bilang, siapa yang tidak percaya? Ya ampun. Kalau kamu sungguh percaya, kamu akan lebih serius dari ini. Memperlakukan dia sebagai satu-satunya benar. Saya bilang ke saudara, bayangkan, mati saja bisa tiba-tiba. Coba, kalau mati bisa tiba-tiba, jangan dulu bilang tentang Tuhan datang. Ya kan? Mau rapture atau apa, enggak. Jangan dulu itu. Nah, kita bisa mati tiba-tiba. Bahkan mati sementara kau mendengarkan firman. Yang berkhotbah saja bisa tiba-tiba mati. Itu kan. Lalu masa mau mati sebagai pembohong? Mati sebagai orang yang tidak percaya kepada dia maha benar. Saudara kan bilang, saudara mungkin protes.
Siapa bilang kita tidak percaya? Sekali lagi ya. Masalahnya Tuhan itu menilai kepercayaan dari sikapmu. Dari cara kita memperlakukan dia. Cara kita menunjukkan sungguh kita ini percaya loh perkataannya. Kalau dia bilang ini dosa, artinya kamu jangan buat. Dosa kan dibenci oleh Tuhan. Itu saudara. Dosa tuh dibenci oleh Tuhan. Ya kan, dia sampai mati untuk dosa. Mati karena dosa untuk kita. Tuh kan? Yesus. Lah, masa sih orang Kristen marah pembesar-pembesar di gereja. Kok bisa ya? Saya mati. Kok bisa? Ya. Orang Kristen yang ternyata bukan Kristen. Orang Kristen yang ternyata Yesus bukan Tuhannya. Aduh, coba. Yesus mana? Yang kau sedang sembah Yesus mana? Kalau Yesus yang sungguh-sungguh adalah Tuhan Yesus Kristus, saudara kan apa? Semua perkataannya saudara kan ikuti. Tuh, kalau sungguh Yesus itu yang kau percayai. Tuh, jangan bilang kau menyembah Yesus itu. Jangan bilang Tuhanmu adalah Tuhan Yesus. Kalau semua perkataannya jangankan kau lakukan, kau tahu saja tidak. Kau tidak mau tahu. Nah ini kan yang saudara cari tahu apa? Yang tidak perlu kau tahu. Coba. Ini kan manusia. Waktu saya sampai pada perenungan ini saudara. Saya sampai berpikir sudahlah. Berita-berita yang tidak ada gunanya. Biar dia tidak perlu masuk di pikiran saya. Tidak usah. Ya. Jangankan saudara tahu berita dunia. Orang yang punya pengetahuan tentang Alkitab saja. Belum tentu dia kemudian diterima di surga. Coba. Betul kan? Selama ini nih yang kita dengar di sini. Jangankan yang tahu berita apa tentang dunia ini toh. Jangankan bukan cuma Indonesia dia tahu satu Asia, dia tahu semua. Dia tahu Asia, Eropa, Amerika tahu semua. Lalu waktu saudara paling tahu, terus apa yang terjadi? Itu. Jangankan itu, dia tahu sekali, dia pengajar bahkan, toh bikin seminar di mana-mana dan orang paling suka. Toh, seminar teologi, seminar Alkitab, apalagi? Bisa enggak dia ditolak oleh Tuhan? Nah, bayangkan ya. Kita semua akan menganggap dia ini paling tahu Tuhan. Dia paling punya pengetahuan tentang Alkitab. Berarti kan dia paling tahu tentang Tuhan. Lalu bisa enggak dia dengar nanti akhirnya Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah mengenalmu. Nah, coba. Hah? Loh, dia kan paling tahu selama di bumi loh. Dia yang pimpin seminar. Dia bikin orang semua terpesona. Wah, ini nih yang paling pintar. Paling pintar di Kristen. Bisa enggak dia kemudian mendengar Yesus bilang apa? Hah? Aku akan berterus terang kepadamu sekarang. Apa? Aku tidak mengenalmu. Undur kamu, pembuat kejahatan. Oh, saudara. Sekali lagi, sebagai pengkhotbah, pengajar Alkitab, ini ayat yang paling saya selalu Tuhan tolong. Jangan biarkan aku nanti mendengar kalimat ini di sana. Kalau Tuhan mau bilang sekarang jo Tuhan. Sekarang supaya kita sadar. Yang sekarang kita pikir kita aman-aman. Padahal nanti undur kamu pembuat kejahatan. Rona pergi sana anak. Apa sudah tuh? Kok ada orang takut. Sekarang ini. Wah, ini kok keterlaluan. Yesus yang bilang. Aneh. Tuh. Apa saudara ya? Kalau saudara mau lihat khotbah Yesus ini dari Matius 5 sampai pasal 7. Matius 5 apa? Khotbah Yesus tentang berbahagialah, 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 berbahagialah. Ini akhirnya pasal 7. Kita kadangkala apa? Langsung
Oh sudah, itu kan pasal 5, beda pasal 6, apalagi ini pasal 7. Kalau saudara baca dengan lengkap, saudara akan tahu itu satu khotbah. Itu sebabnya saudara ada pendeta yang kadang-kala saya dengar khotbahnya, dia sebenarnya marah sekali dengan ini Alkitab yang sudah diberi pasal dan ayat. Dia paling tidak suka. Kenapa? Ini akan membuat orang berpikir, ini kan beda sama pasal yang lain. Padahal itu ternyata satu surat. Itu ternyata bahkan satu khotbah. Kita kadang-kadang bahkan jangankan beberapa pasal. Ayat pertama dan ayat yang kedua, saudara akan berpikir itu beda. Nah, ini kan karena ada angka. Padahal sebenarnya alasan kenapa Alkitab kita diberi pasal dan ayat ini supaya kita mudah menemukan apa yang kita cari. Itu sebabnya saudara, itu sangat bagus kalau saudara baca dan mengerti. Baca dengan pengertian. Saudara akan tahu, oh enggak bisa. Ini bukan cuma sampai ayat 10. Ini belum selesai ini. Kadang-kala wah ini sudah ayat yang terakhir di pasal itu. Oh rasanya ini belum. Kenapa? Karena pasal setelahnya bilang apa? Ayat pertama bilang sebab itu. Loh, kalau bilang sebab itu berarti ada hubungan dengan pasal sebelumnya. Iya kan? Begitu cara baca Alkitab, saudara. Jangan saudara cuma bingung dengan dikaburkan, dibingungkan dengan pasal dan ayat. Padahal sebenarnya itu satu pokok pembahasan. Apalagi waktu saudara lihat Alkitab kita kan ada judulnya di sini. Ini pasalnya sama, tapi sudah ada topik perikop namanya. Saudara langsung berpikir ini berbeda. Beda perikop. Bukan selalu berarti itu beda topik. Itu kan yang buat perikop-perikop judul perikop yang saudara baca. Itu kan Lembaga Alkitab Indonesia. Yang kasih judulnya. Itu bukan Tuhan, bukan si penulis kitab yang taruh judulnya. Nah ini bagus juga saudara tahu. Sehingga waktu saudara baca Alkitabmu, kau tidak akan dibingungkan oleh, ini bayangkan saudara, itu cuma judul yang diberi oleh Lai. Makanya kalau baca Alkitab sekali lagi jangan baca buru-buru tanpa pengertian. Harus saudara, loh ini kenapa begini nih? Kok kalimatnya seperti ini? Oh berarti baca sebelumnya. Oh ini tidak boleh selesai di sini. Berarti mesti baca sampai pasal berikutnya. Karena pasti ini bersambung. Begitu supaya saudara mengerti yang kau baca. Kau mengerti artinya. Ini jangan sembarangan saudara. Ini masalahnya akan mempengaruhi sikapmu. Akan mempengaruhi keputusanmu. Ini selamat loh. Ini sangat berurusan dengan keselamatan kita. Saudara salah mengerti dan kamu salah jalan. Apalagi waktu saudara mendengar dari pengkhotbah yang ternyata dia juga tidak mengerti Alkitab. Dia juga tidak peduli dengan Alkitab. Ini Alkitab mau bilang, sudahlah ini ayat ini bilang begini nih. Kita tidak usah peduli dengan ayat sebelumnya. Dengan pasal setelahnya. Jangan begitu saudara. Kali lagi. Bayangkan kalau nanti ada kalimat seperti itu. Itu Yesus ucapkan ke siapa? Coba kita lihat dulu kembali ayat itu tadi. Matius 7 tadi. Coba lihat. Coba. Matius 7 ayat 23. Coba baca dari ayat 21. Coba baca kuat-kuat. Oke. 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Coba saudara, tunggu dulu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Lalu saudara, loh saya ini Kristen, ibu pendeta. Kristen karena apa?
Karena kamu kalau berdoa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati, apa lagi? Tuhan Yesus. Lalu ini perkataan Yesus. Ini dia bukan bilang ke setan. Tuh, dia sedang mengajar orang-orang yang hari itu mendengarkan dia mengajar. Dan Alkitab kita menulis apa yang Yesus ajar. Hanya karena kau menyebut dan memanggil dia Tuhan, tidak otomatis kamu akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang bilang Alkitab. Melainkan siapa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan karena kamu menyebut dia Tuhan, lalu kamu pasti masuk sorga. Lakukan kehendaknya. Nah, saudara mau lakukan kehendaknya bagaimana? Kamu tidak baca firman Tuhan. Kamu tidak suka terhadap pemberitaan firman Tuhan di gereja. Kamu bawaannya tidur. Terus kamu pasti masuk surga. Dia nanti buka mata kalau dia yang khotbah. Saudara tidak bisa, ini Kristen, ini beda sekali dengan agama lain. Kristen sebenarnya kalau saudara mau percaya, si Kristen ini bukan agama. Kristen ini orang berhubungan dengan Tuhan. Bayangkan Yesus kasih ajar pada orang bilang apa? Bilang apa kepada Tuhan? Bapa. Dia memperkenalkan diri, aku tunanganmu. Bayangkan, aku kekasihmu. Itu tuh cara Tuhan. Jadi saudara bilang percaya Tuhan. Ya ampun. Berapa tingkat kepercayaanmu kepada Tuhan? Diukur dari berapa besar cintamu kepadanya. Harusnya kalau orang percaya Yesus, saudara akan sangat mencintai dia. Sangat mencintai dia loh, saudara rasa kepada semua orang, saya percaya Tuhan belum? Yang ada cerita lain selain cerita Yesus, selain cerita Alkitab. Kenapa? Karena dia kekasihmu. Orang kan begitu, ya. Waktu ada di anggota keluarga atau apa begitu orang petamang akrab yang begitu terkenal, orang bangga sekali, rasa mau bilang pada semua orang, mau ini tahu pak dia? Dia petamang akrab. Dulu orang di kelas saya, satu kelas tahun 2. Nah, kan begitu. Rasa-rasa mau bilang pada semua orang, saudara baku saudara Den Prabowo kandati, saudara so tingkat ke 1000. Orang saudara. Saudara di mana nih tahu. Prabowo kenal Pak Angkonya mungkin. Orang kan begitu saudara. Toh kalau orang terkenal. Sekarang mau tanya. Yesus yang memperkenalkan diri. Dan dia berharap sangat, dia merindukan sangat, ya. Dia ada sangat dekat di hatimu. Tuh, itu Yesus. Kalau mau bilang dia kenal 4 orang, ya ampun, dia lebih kenal 4 orang daripada orang mengenal diri sendiri. Gimana sih? Lalu saudaranya tidak bangga. Cerita tentang dia. Sesnya ada cerita lain. Kasihan. Dari situ dapat ukur. Kamu percaya Yesus atau tidak? Tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya Yesus, kau masuk surga. Tuh, sadar. Kau tempo apa sadar sekarang? Yang sadikilnya semua mati. Kau yang tidak pernah sadar. Kalau orang percaya, orang mengasihi, selalu rindu. Itu pasti. Selalu rindu, selalu dapat ingat apa Tuhan. Tuh. Ada mau bilang tamang sudah perasa saudara. Mau bilang saudara bukan saudara. Tuh. Cuma karena dulu orang tua papi jemaat soalnya. Tuh. Jadi orang sekalipun jarak usia ya bisa 5-6 tahun begitu. Lebih tua orang. Tuh. Karena kalau pi pada orang soalnya liburan lain kali hampir 2 bulan tinggal pada dia. Di rumah kalau di Langoan. Mau coba bagaimana? Ini mau bilang bagaimana tadi? Jadi waktu baku dapat, tuh orang lawang-lawang kakak adik.
Rasa-rasa hele sikat gigi boleh baku pakai. Sampai seperti itu saudara, DP dekat. Saya periksa WA karena sudah lama sekali. Tapi kasih yang dia kutek masih ada kutek atau WA. Tak kira dia blok pak kita. Kita lihat saudara, orang percakapan terakhir tahun 2022 di WA. Tuhan, tadi kasih yang dia ada bilang apa kutek tadi? Ya, itu tahun 2022 sesnya ndak balas. Ya, waktu itu kan kita sibuk kan minta ampun. Jadi saya bilang, kasih yang Tuhan. Dia ikutin kasih yang ada WA nyanda hele baca nyanda. Baru sekarang 2026 baru dapat baca. Tadi saya tulis, kong apa kabar ngana? Tempo apa pulang Langowan? Kan sudah jadi orang Jakarta. Tempo apa nggak pulang Langowan? Kong sudah kan yang penting maksudnya Tuhan. Kaget saudara tadi orang pulang dari pasar, kong sampai sini kong sesedia dia kata udah balas. Aduh Ron, dia kata bilang Ron, aduh bugem, aduh bugem tuh, aduh selama sekali kan tuh baca cerita, sampai rindu bugem tuh, panjang sekali kasih yang dia ada tulis saudara, kong seskan karena tadi sampai iko badengar khotbah, iko lupa mau balas. Kong lama-lama ses baru tulis begini. Nanti sebentar yang telepon pangana. Kong ses teleponnya anda. Lupa kata gua bagaimana. Jadi saya bilang, ya sorry ini kita semua ibadah nanti Jone. Iyo dong. Ini kan so lama. Begitu saja. So lamanya baku dapat. Sampai dapat rasa memang rindu. Itu cuma batamang. Kira-kira bayangkan saudara, kalau orang itu dengan Tuhan. Cuma Tuhan penama, cuma Tuhan penomor yang tidak ada orang WA toh? Yang tidak ada siapa mbak WA apa Tuhan? Jadi cuma Tuhan saudaranya tidak pernah hubungi toh? Semua orang kamu hubungi. Kalau Tuhan pernah enggak saudara telepon? Kan enggak bisa orang telepon. Nah hati-hati jangan sampai dia benar-benar tidak pernah ada di hatimu. Tuh. Sedang di pikirannya ada apa di hati. Kong saudara mesti dengar tuh. Coba belum kelar tadi tuh ayat tuh, mesti setuju. Coba lihat ulang. Tadi baru ayat 21. 22 dong. Pada hari terakhir, baca terus. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah, bayangkan nih, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba, untuk cuma, so berdoa akang tapi doi, ya no, susah. Teman saya, kayaknya dapat lihat di situ, pindah juga. Dapat lihat enggak? Dapat lihat enggak? Boleh? Dapat lihat, oke. Saudara toh, kita kasih yang peduli sekali, saudara toh. Kalau orang mau suka badengar, loh itu, saudara tahu enggak? Semoga saudara jadi bahagia sekarang. Saudara mesti tahu, ya. Saya begitu suka sekali dengan orang yang memberi perhatian. Iya. Dan saya percaya Tuhan Yesus begitu. Waktu dia mengajar, waktu dia bicara, dan saudara memberi perhatian penuh, kamu mendapatkan perhatiannya. Ini sungguhan saudara.
Salah satu yang saya pikir, saya jadi menarik perhatian kalau kita duduk. Kalau kita hadir di mana-mana. Kenapa? Karena saya itu orang paling tidak mau mengantuk. Iya, dan saya tahu ini penting. Saya ini betul-betul tidak mau. Tidak mau sama sekali hilang jejak. Harus memberi perhatian. Dan akhirnya saya menjadi perhatian si pembicara. Itu berulang kali sudah di berbagai acara. Karena saya memberi perhatian penuh. Dan sekali lagi waktu saudara memberi perhatian penuh, kamu jadi pusat perhatian dari si pembicara. Gitu orang ini. Nah, saudara bayangkan kalau saudara memberi perhatian kepada firman Tuhan. Kamu diperhatikan siapa? Diperhatikan Tuhan. Kalau cuma yang memperhatikanmu, ya kita mau kasih apa saudara? Tapi bayangkan saudara, waktu kau memberi perhatian penuh kepada firman Tuhan, harusnya taruh di dalam hati, Tuhan Yesus memperhatikanmu. Kan begitu. Ini pengkhotbah. Dan saya selalu sekali lagi, terhadap orang yang memberi perhatian, kita berperhatian lipat dia. Nah bayangkan saudara, kalau saudara akhirnya menarik perhatian Tuhan. Kepada saudara, ayat itu kan, mana itu ayat itu? Amsal 8 ayat 17 toh. Coba. Itu dong. Ada lagi di Yakobus. Yakobus itu ada lagi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Ini Tuhan ini. Ya. Sekali lagi. Coba. Ada enggak deh? Baik, dapat enggak? Coba, yang saya pernah bilang ke saudara, siapa? Sakeus. Banyak orang yang sepertinya menanti Yesus. Kong Yesus berhenti di mana? Berhenti di bawah pohon. Lihat pas Sakeus. Karena yang ada orang dua, yang ada dua orang naik pohon, kecuali Sakeus. Dia naik pohon. Naik pohon mau apa? Dia mau ambil langsa. Naik pohon dia mau lihat apa Tuhan Yesus. Lalu Yesus langsung bilang apa? Sakeus turun. Hari ini aku bukan cuma mau lewat, aku mau menumpang di rumahmu. Yesus tahu dia nggak mungkin mau bilang, aduh sudah Jo nanti kita sibuk mau masak. Nggak ganggu pak kita nanti di rumah enggak. Yesus langsung tahu pasti dia terima. Bayangkan, Yesus bukan bilang boleh menumpang. Dia bilang apa? Sakeus turun, aku mau menumpang di rumahmu. Yesus langsung tahu, langsung lihat hatinya. Ini orang pasti kalau kita bilang kita mau singgah, mau tidur di situ, ini mau tidur tinggal 1 bulan, ini dia bilang, aduh jangan dulu pulang. Yesus saya tahu saudara, tuh orang mana tuh dia mau singgah, dan tuh orang mana yang sampai dia paksa singgah, Yesus ini mau singgah. Saudara ini orang Tuhan leng sekali, ya. Kali lagi, dia sangat peduli. Dia Dia sangat rindu, sangat suka dengan orang yang sungguh-sungguh menyukai dia. Itu Tuhan, orang Tuhan tuh lain sekali. Ya, ini baku lain dengan semua agama. Ini tuh Tuhan yang orang semua percaya kalau cuma dia tuh Tuhan, tidak ada lagi yang Tuhan lain. Terserah orang, orang lain ada Tuhan. Ini bilang, orang tahu Tuhan itu di bumi ini ya, di alam semesta ini cuma satu tuh Tuhan. Ya. Dan haleluya, tuh satu-satunya Tuhan itu orang Tuhan. Tuh, kong angkonya tidak semangat. Siang. Tuh, Tuhan itu yang orang ini mau. Kali sempat perasa. Ketika Yesus sampai di tempat itu, coba lihat dulu berapa banyak kira-kira yang di atas. Coba lihat ayat sebelumnya, coba lihat. Coba di
Maka Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang kaya, orang kaya no. Orang kaya perlu doi. Perlu apa dia? Perlu. Ada perlu apa? Nyanda ada keperluan kita. Kaya kataku, perlu apa? Lihat. Ini kan beda sekali. Sementara sampai orang miskin. Kita kok terlalu perlu ibadah. Iya, enggak usah datang-datang. Susah sekali sih. Bilang ke saudara. Kalau sungguh Yesus adalah kepala gereja ini, itu DP hati. Itu DP hati saudara. Tuh. Jangan pancing DP murka sebelah akang. Saya bisa apa? Tapi kau sedang mencobai Tuhan yang pegang anggope nafas. Kau cuma dompet kecil. Dia yang pegang torang nafas dan torang yang dipetako. Kali saya sampai bukan main ini orang Kristen masa ini. Dia tahu dia berhadapan dengan siapa. Dan torang pandang enteng dan minta ampun. Siapa yang datang? Ada kerja. Kerja? Iya, apa dang cari doi, cari hidup dang pendeta, cari hidup. Angko memang nintau hidup, cari hidup. Dia itu hidup. Pandang enteng minta ampun. Ya enggak sudah, lihat, ada Sakeus. Kalau sekarang dia kepala bea cukai. Penama juga kepala bea cukai udah dari dulu sudah saya tahu. Namanya dulu kepala bea cukai apa ya? Sedangkan cuma pegawai bea cukai. Besok kalau bapak kepala bagian kah atau kepala seksi atau apa gitu. Udah DP anak makan puji sudah. Udah jadi DP papa, DP anak makan puji di sekolah. Dia rasa kita yang paling kaya di bumi ini. Apalagi zaman dulu. Zaman waktu itu. Semua orang miskin apa dia? Kepala bea cukai. Kong? Memang dia pasti orang kaya. Kong? Waktu itu? Gimana? Kong ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil. Karena orang banyak. Oh banyak gitu. Orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia. Kasihan. Orang kaya, kepala bea cukai. Banyak orang di situ. Dia kalau orang ngomongnya, bapak dang ya nak mau pilih ya. Ini apa orang terkenal yang mau lewat. Ndak perlu kok kita. Bapaknya nak mau panggil singgah. Sudah jo. Ya betul dia urusan terkaget. Dia minta doi lepas kita. Dah jo. Jangan panggil dia pakai singgah sini. Itu orang sekarang. Kenapa mesti tulis kalau Sakeus itu siapa? Supaya engkau tahu. Bayangkan dia seperti ini dan dia memperlakukan Yesus seperti itu. Dia berlari mendahului orang banyak. Kandati dong. Kalau orang nanti lari-lari kalau mau lihat apa? Mau lihat artis. Kalau artis muncul di televisi, rasa-rasa saudara semua kasih keluar tuh orang dari televisi. Karena aku perindu dong, luar biasa di perindu. Maka Tuhan, jangan obat uni, enggak, solala. Sakeus lari. Daud bilang begini, ya, saya langsung ingat apa? Daud untuk ke rumah Tuhan dia berlari mendahului orang banyak. Dan dia bilang apa? Aku paling suka kalau orang bilang apa? Mari kita ke rumah Tuhan. Itu Daud kata-kata. Dia siapa? Raja. Raja paling suka ke rumah Tuhan. Kong orang yang bukan apa-apa, toh.
Dan tahu orang raja apa? Nah, dia. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mana tuh ayat itu ya? Aku berlari, bagaimana? Mendahului orang ke rumah Tuhan. Ada enggak ayat itu? Coba saudara. Sampai begitu. Ini mesti tulis dalam Alkitab. Supaya saudara tahu justru orang apa? Sholat ini dia. Oh ini juga muka. Belum kuat, baru saya semua bakuat. Beda lama sekali. Untung datang kalau setengah. Belum dia mau bilang angko mengantuk. Maksudnya? Apa saudara? Saudara mau jadi orang yang mencintai Tuhan? Apa dia bicara? Saking suka citanya. Dia paling suka kalau orang mau panggil, manjat orang mau pergi ibadah. Ibadah di mana? Itu ibadah tuh lama itu. Sementara saya bilang ke saudara, kalau mau nonton film, bagaimana nonton film? Saudara cari film paling pendek. Atau ini film 10 menit. Berhenti mau bangunin film apa itu? 10 menit. 10 menit kong DP karcis berapa? 100.000. Berhenti film apa itu? Ini DP cerita DP tegang sekali. 2 jam. Di mana itu? Di bioskop mana? Malah kalau ibadah dia cari yang paling pendek. Nanti baca cerita habis itu dia, ini dia paling panjang. Mazmur 42 ternyata. Apa? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Ini bukan salah-salah banyak sekali orang kok. Jadi biar jodoh orang kamu kau enggak. Justru dia berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Nah, gitu tuh orang yang mau mencari Tuhan. Rindu kepada Tuhan. Baru tadi perasaan kayaknya belum pernah bilang begitu. Tadi saudara, saya tiba-tiba itu kan karena begitu seriusnya saya memperhatikan firman Tuhan, mau belajar. Oh Tuhan, so 5:30 kita baru mau mandi. Saya masih ingat saudara itu tadi. Ya. Baru mandi, saya bilang begini, Tuhan tolong kita jangan terlambat. 5:30 itu nyala mungkin terlambat, kan di sini. Berapa langkah dari kamar? Begitu saja kita, Tuhan tolong jangan kita terlambat. Baru tadi saudara saya begitu. Tuhan tolong jangan kita terlambat. Sampai begitu saudara. Baru sekarang dia dapat baca nih ayat ini dia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Baku rebe masuk. Saya dengar siapa Benihin bercerita. Dia bilang pertama kali dia hadir di gereja di mana Catherine Kuhlman pemimpin di gereja itu. Pembicaranya dia bilang, saya diajak oleh teman saya menuju orang 2 pergi kata. Waktu itu Benihin baru bertobat. Dia bilang lalu saya diajak. Loh ini ibadahnya jam 8 kalau tidak salah. Atau jam 6. Saya lupa. Dia bilang kami sudah ada di muka pintu gereja jam 1 malam. Saudara yang tidak salah dengar jam 1 malam. Jadi tuh pintu saya buka. Ya belum, udah orang di luar pintu. Kok ini Amerika saudara? Pennsylvania, ya. Itu apa? Waktu itu katanya musim dingin. Jadi orang semua kedinginan toh. Kong jam 1 kenapa di luar gereja? Kenapa? Kalau ngoni terlambat, soalnya ada tanpa duduk. Jadi dia bilang kita lekage.
waktu teman saya bilang, orang semua pergi. Hah? Jam berapa memang? Iya nanti pagi. Lo siapa mau berangkat sekarang? Iko jo, dia bilang iko jo. Kalau nggak mau suka iko jo. Manjut orang pergi. Dan dia bilang, kontor kita kaget. Sampai di muka pintu, hah? Banyak sekali orang. Di muka pintu gereja. Itulah memang saudara sobat sandar. Dan dia bilang sementara menunggu pintu gereja dibuka, dorang tuh menyembah di luar. Itu siapa? Ada pendeta, ada pimpin orang ya. Orang-orang saking rindunya. Jadi orang udah haleluya. Itu udah tunggu tuh gereja mau buka, sudah tahu enggak? Dia bilang apa? Hah? Setelah jam 6 gereja itu dibuka. Kong tuh yang ada kong dorang lari masuk baku rebe siapa paling di muka. Oh kasihan Tuhan. Dia bilang loh, kan orang tuh yang tahu. Dia bilang tiba-tiba waktu buka tuh pintu, orang-orang lari. Loh, tuh orang masih muda dia bilang, tuh orang ya mengalahkan yang tua. Ini boleh duduk paling muka kayak apa? Catherine so taruh DP pengerja yang paling muka. Boleh, kalau nggak salah 3 rei di muka itu pengerja. Tanpa duduk. Jadi paling muka tuh deret keempat. Itu dong lari saudara. Lari mau baku rebe. Kong orang sekarang sedang dapat ingat hari ibadah dong solalah. Ada saudara yang ada dang belum pernah datang kemari. Itu bapak itu. Loh. Tapi saya terakhir dengar hari Senin barusan. Senin minggu lalu. Dia bilang, Ibu Pendeta, saya selalu tanya ke istri saya. Dia bilang, bayangkan Bu Pendeta, tuh orang rindu sekali kalau hari Senin. Saya bilang, hah? Iya, itu minggu lalu dia bilang. Dan memang saudara sepanjang ibadah dapat lihat sekali. Kalau beliau tuh memberi perhatian penuh. Ini kan orang. Tuh. Saya sendiri jadi, wah ini nih. Yang model begini nih. Ini menarik perhatian Tuhan. Dan sekali lagi saya ingat sekali itu dia bilang minggu lalu. Ibu Pendeta, saya lain kali bilang pada istri, tuh orang suka sekali saya tanya, belum hari Senin Kang. Iya saudara, sampai begitu. Kok kayak kita ada suruh dia apa? Itu persoalannya. Betul-betul memang mereka hadir. Cuma hadir, dia so tahu dia nggak mungkin disuruh apapun. Biasanya pria, ini kalau saudara mau cari deh ahli jiwa, saudara kan tahu ya. Laki-laki itu di mana-mana sombong. Ya, laki-laki di sini kecuali rendah hati semua. Laki-laki sebenarnya laki-laki itu sombong. Dia mau direndahkan enggak mau sama sekali. Kecuali laki-laki yang mencintai Tuhan. Nah itu kan laki-laki. Di antara yang hadir yang semua hampir semua ibu-ibu. Coba. Kalau orang kan mau hadir sudah mau. Coba. Hah? Ibu-ibu berentil. Hah? Ibu-ibu lekong barang 20-25 tahun begitu. Hah? Ini ya 75 tahun, 78. Hah? Berentil. Iya betul tuh. Kali lagi saudara, kalau cuma menarik perhatian saya for apa? Tapi waktu saudara memberi perhatian penuh, kau sebenarnya sedang menarik perhatian Allahmu. Dan berbahagialah kau yang akhirnya mendapatkan perhatian penuh dari Tuhan. Lain kali sampai kita sudah merasa, ini orang, dia ingin tahu, dia so tarik perhatian Tuhan. Itu Tuhan. Ya. Waktu kita percaya kepadanya, saudara akan lihat. Mulai dari perjalananmu di bumi, sampai nanti perjalananmu terakhir, saudara akan lihat apa? Aduh,
Yesus luar biasa. Oh, kamu apa? Tidak sia-sia usahamu. Ibrani 11 ayat 6. Coba baca. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin, mustahil orang berkenan kepada Allah tanpa iman. Apa itu iman? Kepercayaan. Kamu mau berkenan kepada Allah? Satu caranya, beriman. Iman itu gimana? Kamu buktikan dengan sikapmu di hadapan Tuhan. Apa rupa tadi tuh? Apa? Berlari. Sungguh-sungguh percaya. Tanpa itu mustahil orang selamat. Kan berkenan kepada Allah. Kamu selamat, so selamat. Iya itu berkenan kepada Allah. Masa aja kalau nyandak berkenan kepada Allah, kok masuk surga? Ini pelajaran dari mana? Kamu berkenan kepada Allah. Cuma satu cara, dengan iman. Nah iman itu apa? Nah, lihat ini ayat ini ayat ini Jo. Coba. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Apa? Ia harus percaya Allah ada. Lalu bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Coba. Berkenan kepada Allah. Masalahnya berkenan. Berkenan ya. Berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah ini apa? Mustahil. Kapan jadinya tidak mustahil? Waktu kamu punya iman. Berkenan kepada Allah, Siapa bisa? Siapa bisa berkenan kepada Allah? Boleh. Ini boleh kalau tidak ada iman. Kau akan apa? Melihat yang mustahil ini menjadi mungkin. Bahkan menjadi nyata. Hanya karena engkau punya iman. Nah iman itu apa? Berpaling kepada Allah. Jangan berpaling dari Allah. Berpaling kepada Allah. Jadi kalau Allah itu, kau berpaling kepada Allah. Jangan berpaling kepada Allah, beriman ke tempat itu. Kalau Allah itu di situ, engkau dulu di sini dunia. Kamu lihat ke sana itu berpaling kepada Allah. Melihat kepadanya. Memberi perhatian kepadanya. Itu tuh berpaling kepada Allah. Itu tuh apa? Itu tuh iman. Kamu serius. Menjadikan dia apa? Sasaranmu. Sasaran hidupmu satu-satunya. Jangan diganggu oleh yang lain. Ia harus percaya Allah itu ada. Coba. Kamu datang di ibadah. Ini sangat tidak mungkin saudara waktu saudara sudah datang di ibadah. Tapi kamu tidak percaya kalau Allah itu ada. Coba. Sudah datang di ibadah. Sampai datang di ibadah karena saudara mau jumpa Tuhan. Jadi memang, Tuhan terima kasih. Akhirnya aku berjumpa denganmu. Saudara, begitu harusnya. Sedang di kamar mandi Tuhan ada. Saya sampai bilang apa? Tuhan jangan sampai kita terlambat. Itu di mandi, kamar mandi. Percaya bahwa Allah ada. Lalu Allah apa? Memberi upah. Ada upah. Ada reward. Upah, apalagi sih di bahasa lain. Upah apa Kang? Mau bilang hadiah, bukan hadiah. Apa konten itu?
Alhamdulillah, penghargaan, apalagi upah, imbalan. Nah itu, ada imbalan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari, sungguh-sungguh. Betul itu apa? Tuh, iman, berpaling kepada Allah. Tuh. Berpaling kepada Allah, lalu sungguh-sungguh cari. Sungguh-sungguh cari Allah. Nah, sungguh-sungguh ini kalau terjemahan bahasa Inggris dia pakai kata diligent kalau tidak salah. Coba. Ya. Ini ya, diligently. Diligently itu rajin. Rajin cari Pak Tuhan. Kamu boleh malas mau masa. Jangan sampai malas cari Tuhan. Jadi kalau cari doi dia rajin. Kalau cari Tuhan, orang kurang Tuhan aja terus, ibadah aja terus. Kong mau makan apa? Ya no. Kong angko mau masuk surga? Mustahil. Yang bilang siapa? Yang bilang Alkitab. Iya. Saudara, sungguh-sungguh ini apa kata bahasa Inggris? Tulis rajin toh. Saya tulis rajin saja. Rajin, semangat. Jadi sebenarnya dapat lihat tuh orang sungguh beriman atau enggak? Dapat lihat. Dia rajin, semangat dia kalau baca cerita Tuhan. Tuh, kalau bilang ibadah, ibadah sungguh-sungguh, ibadah yang benar di mana itu? Ini upahnya bukan doi. Imbalannya bukan duit. Apa? Kamu mendapatkan Tuhan. Mendapatkan perkenanannya. Yang dorong pada enteng. Terpes itu perkenanan doi. Benar. Waktu saudara mendapatkan perkenanannya, baru saudara tahu doi yang ada dalam. Dibandingkan mendapatkan perkenanannya. Tadi saudara saya lihat kisah tentang 5 orang Kristen di Sudan. 5 orang Kristen di Sudan. 3 pria dewasa, 1 remaja, satunya lagi perempuan muda. 5 orang itu karena mereka meninggalkan agama lama mereka. Nah di kampung itu yang ada orang teman saya, maka mereka pun dihukum. Dan cara mereka dihukum, tahu tak? Mereka dibawa di padang pasir, kan itu kan memang padang pasir. Dibawa ke padang pasir, lalu ini ada beberapa orang yang mau menghukum mereka, ya, donggale apa? Iya. Mereka gali seperti kuburan, dan orang-orang itu disuruh tidur di situ. Nah ini pasir tuh benar. Kok membentuk di pasir sampai di sini. Pasir, jadi sekurang di kepala, ada orang ngomong di kepala. Jadi kurang saya siksa di kepala. Kok itu kisah mereka panas waktu itu sampai 49 derajat dengan tebak. Ini pada pasir, itu 49 derajat Celcius. Lalu bayangkan ini pasir,
Datu tidak pasir. Dorang sebelum kota dorang bikin begitu, dorang suruh orang-orang ini menyangkal. Bilang dulu kalau mau nih saya mau percaya Tuhan. Suruh satu-satu, dan mereka tidak bergeming. Kami tidak akan pernah menggantikan. Yesus tetap Tuhan dan Allah kami. Nah itu orang akhirnya suruh orang tiduran, lalu ditutup pakai pasir, saudara, tutup sampai di leher, sampai kurang sampai kepala. Lalu orang-orang yang para penganiaya itu kemudian orang bajau kau tunggu orang-orang ini mau menyerah tuh. Dosa tahu ini kan sepanas ini. Bayangkan kau ini apa? Sotutu di pasir, kau kasih dia itu di panas keras. Dan tahu pasti orang-orang ini akan berteriak menyerah. Lalu satu jam pertama, dorong tunggu, enggak terjadi apa-apa. Sekalipun mereka mulai lihat orang-orang ini, enggak. Dorong maksudnya tunggu. Jam pertama, enggak apa-apa ya. Jam kedua, enggak apa-apa. Jam ketiga, kaget jam keempat kalau enggak salah. Orang yang pertama yang dorang timbun yang pasir, Ahmed namanya. Ya. Yang orang yang pertama dorang dengar dia mulai menyanyi. So jam keempat, di pasir yang begitu panas, orang itu mulai menyanyi. Lalu dorang dengar dia sebelah mulai menyanyi. Kaget dorang 5 semua so menyanyi. Jam keempat, jam kelima, jam keenam, mereka semakin menyanyi. Dan ini orang-orang yang DP eksekutor ini, ya. Kemudian bingung, saudara. Jadi ada satu yang kata piba dekat di situ. Maksudnya mau cek ini orang so gila atau apa? Kong kaget waktu orang badekat, saudara. Ya, Umar atau siapa begitu dia nama yang badekat. Kong dia rabato tuh pasir. Kong dia kaget kenapa? Karena itu pasir dingin. Hah? Ada apa? Kenapa pasir ini dingin? Sementara cuaca 49 derajat. Kong kiapa ini pasir dingin? Dorang yang ada bajaga so kepanasan. Kiapa ini orang-orang kute? Dong kaget dingin. Loh ada apa? Ada apa? Jadi ini Umar so nyanda balik. Di situ dia haga terus itu orang-orang. Dan mereka semakin menyanyi. Dan lagunya lagu sukacita. Sampai 7 jam. 7 jam akhirnya itu pemimpin eksekusi. Ya. Kemudian datang dan dia kaget, saudara, karena orang-orang itu semangat sekali. Dan mereka tidak melihat kalau dorang pekuli luka atau apa begitu. Ya. Lalu singkat cerita Jo. Ya. Kemudian si Umar yang saudari tadi di situ, kemudian Umar itu berlutut dan bilang, berarti Yesus itu Tuhan. Masa nguni, loh ini pemimpin eksekusi langsung bilang, maksudnya dia marah kan pasti Umar itu. Loh, kenapa ngana so gila? Itu Umar enggak peduli. Lagu. Saudara, bayangkan ini, sampai akhirnya dorang semua sobat kumpul. Ini tim eksekusi ini sobat kumpul semua di situ. Badekat. Kong, ini tahu kalau apa? Saudara? Pertama pemimpin eksekusi itu marah pak ini si Umar. Kong dia kaget, satu lagi berlutut. Hah? So 2. Akhirnya gimana? Akhirnya dia bilang, bongkar tuh. Dorang pemakaman, dompe kubur itu bongkar Jo. Dong suruh tuh orang-orang itu berdiri. Kong dorang bingung, saudara. Suruh naik truk, kong balik di kampung. Ya. Dan sebenarnya waktu itu kita dorang paling takut pak. Dorang atasan dang. Nanti atasan mau bilang apa? Dorang sampai yang heran di situ karena sampai pemimpin eksekusi itu juga soalnya ada kekuatan untuk melanjutkan ini hukuman.
Dan tahu enggak? Setelah kejadian itu, di kampung di mana mereka tinggal, itu orang-orang jadi Kristen semakin banyak. Dan 5 orang ini, ya. Dorang 5 yang jadi apa sih? Jadi Tuhan pakai untuk akhirnya menjangkau jiwa. Gereja pun berdiri di daerah itu, sekalipun dalam penganiayaan. Tetap saudara, jadi mereka bukan sudah diampuni dan enggak, orang jadi Kristen banyak, tapi tetap mereka dibenci. Jadi tetap dalam penderitaan, tapi mereka tidak berhenti menjadi Kristen. Memang saudara, Kristen ternyata waktu orang itu dalam keadaan nyaman, orang itu paling sulit. Paling sulit untuk menjadi orang yang mau sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan. So itu harusnya waktu saudara sekarang ini hidupmu sedang tidak nyaman, harusnya kau bersyukur. Karena Tuhan sedang menolongmu untuk yang mustahil ini menjadi mungkin bagimu. Tuhan kan paling tahu. Aku saudara ada dengar kok. Ya enggak usah saudara jemaat. Dia bilang akan, hele pendeta waktu so nyaman biasanya langsung KO. Itu pendeta. Ya main-main dulu. Bayangkan pencobaan untuk Yesus, setan tawarkan kekayaan. Itu Yesus. Waktu dia jadi manusia, setan tawarkan doi. Tawarkan dunia. Ngana suka ndak dunia? Ngapain pikul salib? Itu cara setan. Dia berusaha cuci orang Kristen pe otak. Apa? Mau masuk surga ndak usah pakai salib. Mau dapat mahkota di surga ndak usah pakai salib. Kalau ada jalan tol, kenapa nggak mau pakai salib? Sementara Yesus bilang apa? Cuma satu cara. Kamu hendak menjadi muridnya apa? Sangkal dirimu dan pikul salibmu. Saya bilang ke saudara, mau hidup untuk Tuhan, cuma satu cara, mati. Yang ada orang kan mau dengar. Mati nonya ndak susah. Akan mati kan. Ibadah yang sejati mati. Kalau engkau tidak bersedia mati, kau tidak pernah ibadah. Ini kan karena orang masa kini, saya bilang Akang, saya lihat berapa banyak contoh yang kadang-kadang muncul di YouTube, orang-orang yang menghina Tuhan dan orang aman-aman saja, orang-orang yang mengejek kehadiran Tuhan dan orang aman-aman saja. Jadi kata rupa pendeta Rona, kalau khotbah model begini orang tatawa Akang, hele kitanya sungguh-sungguh, boro-boro mati, susahnya ndak. Tapi mata makin hari makin terang pendeta. Terpujilah setan toh. Apa kok? Masa di gereja terpujilah setan. Loh, kamu bersikap seperti setan. Harusnya kamu bukan milik Tuhan. Kamu setan yang ada di rumah Allah.
Ini saya sedang lihat masalahnya. Dan orang tuanya ada yang dipetako. Sekali lagi. Hah? Saudara, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Lain kali orang. Hah? Pandang enteng. Tapi tetap ada masanya. Kau akan lihat. Ternyata betul kok teh. Jangan orang pandang enteng Pak Tuhan. Siapa bilangnya enggak? Saya bilang akan Ananias dan Safira mati ditampak saudara. Saudara pikirnya gampang. Tidak menghormati Tuhan. Kadang-kadang memang saya pikir saya perlu berdoa untuk orang-orang yang meremehkan Tuhan, yang mempermainkan Tuhan. Kenapa? Apalagi kalau di sini. Karena di sini sangat keras sebenarnya. Saya percaya pasti Petrus khotbahnya sangat keras. Gak mungkin enggak. Tapi ternyata ada Ananias dan Safira di situ. Yang terus meremehkan kehadiran Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Sampai mereka melihat kenyataan, ternyata mati. Itu kan Alkitab mesti tulis. Saudara mesti berdoa. Mesti berdoa. Ya. Dan seriuslah perlakukan Tuhan. Tuh. Sedih sebenarnya. Ya. Waktu melihat orang yang meremehkan. Baso sere Pak Tuhan, aku hina Pak Tuhan. Anda pikir itu Tuhan gak ada tamang. Dia bilang akan ngeli Abraham. Disebut sahabat Allah. Abraham begitu hormat. Cara dia berkata-kata dengan Tuhan. Untuk orang ini tahu kalau siapa. Yang pernah enteng minta ampun Pak Tuhan. Bayangkan saudara. Kali lagi. Kalau Alkitab bisa tulis. Tuh peristiwa-peristiwa seperti itu. Jangan main-main saudara. Tuh. Ya. Sekarang orang sedih. Nanti saudara lihat. Ya. Waktu saya di surga coba aku dapat Tuhan. Kamu yang sedih. Karena kamu di neraka. Tapi orang yang di surga dia selalu pada anak. Hah? Suami, istri. Hah? Yang tidak peduli Tuhan. Kamu di neraka. Sudah. Kamu yang sakit hati itu orang di surga. Orang di surga nggak peduli bangku. Dia sampai kepada hidup yang sebenarnya. Itu saudara mesti tahu itu. Oke, sekarang saya begitu peduli. Oh, itu saya juga ingatkan anak-anak. Hati-hati loh. Tuh. Karena ada saatnya sekarang kita peduli. Tuh, sekarang sakit hati kalau ngoni mau deking. Yang dengar-dengaran, tapi ada saatnya kamu akan tahu itu. Tuh, lebih saya kalau sudah mati sudah kan sudah habis. Dia bilang apa? Siapa suruh kau dengar? Sudah diberitahu kok. Yang mau dengar loh. Itu saya ingat sekali sudah kesaksian dari dulu saya dengar tuh apa? Itu ada siapa? Pendeta Amerika sih, pendeta Amerika ya. Yang anaknya itu sampai jadi pengedar narkoba. Nu kan tinggal di pastori. Satu kali mereka lagi ibadah doa. Lalu ada jemaat yang pergi kamar mandi. Nah, waktu dia pergi kamar mandi, kong dia lihat, kenapa tuh gembala pe anak ada tertidur di bawah tangga. Di pastori. So mabo. Nah, jadi itu jemaat balik. Balik kok bilang Bapak Gembala. Aduh maaf. Bapak Gembala be anak kenapa ada mabo di pastori. Ya, ada di bawah tangga. Aduh, kok DP Bapak pergi itu saudara saya dengar cerita itu tuh. Dia bilang apa? Nah, ini yang baca cerita ini DP anak yang kemudian bertobat akhirnya. Ya. DP Bapak pergi. Pilih apa dia ada. Sementara kan biasa. Orang kalau so mabo tuh. DP itu anak muda. Oh. So tak tidur dia di bawah tangga. Kong ini DP Bapak so datang dari jemaat-jemaat. Dong so kumpul akang pada dia. Kong DP Bapak berdoa. Kong DP Bapak berdoa gimana? Tuhan engkau mampu mengubahkan orang yang tidak benar. Ubahkan anakku atau bunuh dia sekarang.
Dari bapak kandung, saudara, bukan bapak tiri. Hah? Loh, kami tidak bisa mengubah. Tuh, cuma Tuhan yang bisa ubah. Loh, kalau Tuhan yang tidak bisa ubah, Tuhan sudah mau ubah pada dia, jangan lama-lama Tuhan bodoh pada dia. Tuh, jangan bikin rusak pekerjaan Tuhan. Oh, ini anak bilang apa? Saya mabuk berat. Dan saya dengar waktu papa saya bilang, bunuh dia Tuhan. Dia bilang apa? Kita ikut sadar. Hah? Kita ikut bangun. Oh, jangan bunuh Tuhan. Hari ini juga aku bertobat. Nah, yang menyampaikan kesaksian itu tuh anak yang mabuk itu. Dia kemudian sudah jadi gembala. Sadar mulai hari di mana dia papa berdoa apa? Bukan cuma ampuni dia Tuhan. Oh, sayang akan pada dia. Anda bunuh pada dia Tuhan. Loh, Yesus yang bilang, hah? Kalau kamu lebih memilih anakmu, lebih memilih istri, suami, orang tua daripada aku, kamu tidak boleh jadi muridku. Yang bilang Yesus bagaimana sih? Kok engkau lebih baik-baik dari Yesus? Kuatkan hatimu. Tuh, kalau mesti kehilangan seseorang, biar hilang. Berani. Sedang kehilangan nyawa mesti. Coba sampai Yesus mesti pakai kata ini. Membenci. Terus bilang apa? Orang tidak boleh membenci. Tapi untuk mengasihi dia. Untuk menjadikan dia segala-galanya. Kamu mesti tempatkan diri. Tuh. Kalau ini untuk Tuhan. Ya tidak apa-apa kita benci pengana. Ya. Harus sudah. Makanya saudara tuh. Saudara udah pandang enteng sama Tuhan. Hah? Kamu percaya Yesus? Percaya bagaimana? Percaya itu kamu benar-benar perhatikan perkataannya. Dan berjuang untuk menjadi seperti ini. Duh, kalau sakit yang saya bilang biar mati. Sakit letterin engkau mau urus. Biar mati kok, gimana sih? Orang-orang tadi bayangkan. Itu saya tahu-tahu orang ada di kumpulan yang tidak satu iman dengan orang. Dan ini mau dibunuh, bayangkan. Ke saudara, ya kalau model begini ya ampun. Jangankan ini mau kasih masuk di pasir. Oh. Kasihan. Saudara baru dia pecat jo dari pekerjaan, kamu langsung hilang di hadapan Tuhan. Baru angko PHP jo rusak. Langsungnya ada angko di hadapan Tuhan. Hilang hilang semua itu. Habis. Itu saudara. Nanti cuma itu yang saya sedang lihat. Ini betul nih. Kalau berani Yesus ada di sini, kamu tidak bersedia jadi jemaat. Ini karena Rona yang digembala. Kalau berani Yesus jadi digembala di sini, kamu bisa jadi jemaat yang ada. Yang lihat model ini ya Tuhan. Untung Tuhan masih kasih kesempatan. Nah, kalau nyanda lihat model Tuhan kasih. Ini Tuhan pesuara ini pekeras begini. Kok orang cuma mau cari bagaimana tuh dia pesanang. Bayangkan sadiki itu orang yang tadinya bukan Kristen kemudian jadi Kristen menerima Yesus. Loh, orang ini betul-betul memilih Yesus biar mati. Gimana? Coba, lupa tadi tuh eksekutor langsung berlutut. Dia so tahu bayangkan ini dia orang diberi tugas untuk membunuh ini para pengikut Yesus. Kok malah dia tak so berlutut. Minta Yesus ampunilah aku mau jadi pengikutmu. Coba. Oh sorry, tadi ada kotaan bagian yang saya lupa. Ya. Sementara itu kalau tidak salah itu jam ke-6. Tiba-tiba ada burung. Ya. Sekelompok burung, banyak burung kata. Datang di situ, terbang merendah dan burung-burung itu masa? Burung-burung itu berkumpul kombeking model salib. Itu yang membuat sampai orang-orang itu pasti tidak mungkin kalau ini berarti
Saudara mau tunggu apa? Itu tadi saudara, sesuatu dengan itu. Oh kasih yang Tuhan. Emang tadi rasa-rasa ya. Ses kan semua berlutut tadi mau berdoa dan mau tutup puasa. Saya sebelum berlutut kita cari lagu. Cari lagu toh. Waktu saya cari lagu, begini mau cari lagu, muncul itu lagu begini. If Jesus comes tomorrow, what then? Jadi kalau Yesus datang besok, bagaimana? Saudara, saya kan belum berlutut ini, kita masih berdiri begini. So atur tuh tanpa berlutut, kita masih berdiri. Tadinya saya pikir, ini lagu ternyata pernah pakai penyembahan dang. Tapi saya suka kalimatnya. Yang aneh saudara waktu dia bilang, kalau Yesus datang besok, bagaimana? Saudara tahu enggak kalimat yang muncul dari mulut saya? Begini, Tuhan, kayak padangnya enggak sekarang. Oh saudara, saya bilang, Tuhan, kenapa bukan hari ini? Kenapa mesti besok? Kita ikut kepenuhan. Tahu ini belum berlutut. Saudara ini baca cerita saja ini air mata semua ciri. Habis itu saudara berlutut. Semua itu lagu yang umur kita tahu itu lagu. Tapi saya tidak pernah pakai itu untuk penyembahan. Itu tadi memang aneh saudara. Saya berlutut dengan lagu-lagu yang itu lagu rohani. Saya tidak pernah pakai. Itu tadi, saya tidak bisa tahan sekali. Ya. Lalu saya sampai pada kalimat begini. Sementara kepenuhan ini. Saya bilang begini, Tuhan bilang kata, orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Berarti Tuhan ampuni damba kita. Berarti kita belum sesuci yang Tuhan harapkan. So itu kita belum lihat Tuhan. Oh saudara, saya tidak bisa berhenti itu kepenuhan terus saudara. Saya betul-betul saya tahan. Lalu tiba-tiba ada kata begini, jangan dulu. Saya pikir, oh Tuhan ya. Tuhan paling tahu. Tuhan paling tahu yang paling tepat. Kalau mau ukur kerinduan saya berpikir, orang di Sudan lihat Tuhan. Orang Iran lihat Tuhan. Kita dalam tempo apa? Mau lihat Tuhan. Oh tadi, sorry saudara. Tadi waktu itu lagu, kalau Yesus datang besok. Itu DP video klip tentang Tuhan Yesus. Dorang ambil film Tuhan Yesus dan. Jadi saudara kan ada Yesus di situ. Berjalan. Saudara, tadi dang betul-betul sama yang ada lihat itu Tuhan di situ. Tuhan, tempo apa Kang? Tiba-tiba kita lihat apa Yesus berdiri di muka. Mungkin saudara, waktu kita lihat Yesus berdiri di muka berarti saya mati itu. Tadi saya berharap sekali saudara, Tuhan, tempo apa dan kita giliran? Tempo apa? Bayangkan saudara mesti ada kalimat, jangan dulu. Ini saya mengatin Tuhan maksud kalau apa? Yang jelas Tuhan sudah bilang jangan dulu. Nah ini kan bukan kita tuh mau. Kalau mau sekarang kok kayak nyanda sekarang. Itu bayangkan saudara tadi ya. Itu kalimat, kalau Yesus datang besok, dang. Tuhan, kayak padangnya hari ini. Nyanda hari ini kayak mesti besok. Ini ya. Waktu saudara benar-benar diperkenalkan kepada Tuhan. Kau sungguh-sungguh mengenal dia. Saudara akan begini, lebih cepat lebih bagus. Bagaimana kalau saudara di sini senang, tapi saudara tahu-tahu mau masuk neraka? Setan takut masuk neraka. Kapan? Waktu Yesus ketemu dengan orang yang sebenarnya dari rusuh setan. Kamu dia bilang apa? Jangan usir kami, jangan lemparkan kami sebelum waktunya. Setan tahu enggak kalau masuk neraka? Apa bodohnya kamu? Setan tahu dia mau masuk neraka. Dan kamu dibuat untuk tidak yakin kepada perkataan Yesus. Tidak yakin kepada yang dinyatakan oleh Alkitab. Sudah pikirnya gampang. Itu pekerjaan setan. Dia akan berjuang
Ikut saudara. Sampai sekarang saudara bahkan yang tidak peduli. Apa itu kebenaran yang sungguh-sungguh? Kamu dalam bahaya. Saya kira gampang. Ibadah cuma yang penting ada duduk di dalam gereja. For apa? Saudara duduk di dalam gereja. Tapi kamu sebenarnya menghadirkan setan di sini. For apa? Kira bagus hidup. Saya bilang akan saya dengar tuh. Sama Catherine Kuhlman itu. Apa? Dia waktu lihat ada orang yang macam-macam di ibadah, dia bilang apa? Kamu mesti tahu. Jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus cuma dia yang orang perlu di sini. Kalau engkau ini maunya tidak usah datang. Daripada gara-gara kau Roh Kudus tidak bisa bekerja. Nah, begitu saudara. Saya sangat keras. Kau tidak tahu Alkitab seperti itu dan Tuhan kita seperti itu. No? Itu Yesus yang kamu tidak mau dengar. Padahal Alkitab menulis tentang sikap Yesus, sikap Alkitab terhadap orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Apa? Saya bayangkan tadi, sampai Tuhan, kenapa besok? Sekarang Jo. Gimana? Berkurang orang di sini kalau saya semua apa? Masih ingat tuh hari Minggu ya? Hari apa nih? Jangan peduli dengan orang. Enggak, sepertinya Tuhan sedang bilang apa? Jangan sakit hati pada orang. Nggak usah ada orang tapi urusan. Bayangkan saudara, kalau di barisannya Yesus, lalu di situ berbaris seorang yang lebih mendukung musuh sebagai pemimpin barisan. Saudara mau kasih biar tuh mana? Tuh orang ini mau untung bukan nyanda. Yesus bilang apa? Cabut tuh mata kau buang. Potong anggota tangan kau buang. Tubuh Kristusnya tidak lengkap. Loh, Tuhan yang tidak peduli. Dia bilang lebih baik engkau yang ada tangan daripada engkau gara-gara mau pertahankan lalu kamu ke neraka karenanya. Yang bilang Yesus, bayangkan. Tangan mana? Kenapa mesti tangan kanan? Kenapa tangan kanan dengan apa? Mata kanan ya? Atau kaki kanan? Ya angkat saudara. Kenapa mesti kanan sih? Kanan kan yang orang anggap penting. Penting, kuat toh. Oh dia kok bos petangan kanan. Bagaimana? Oh kalau dia bos petangan kiri. Ya enggak ada toh. Sampai dia dianggap orang penting apa? Dia bos petangan kanan. Lalu yang saudara anggap penting, Tuhan bilang apa? Potong kau buang. Yang enggak ada yang lebih penting daripada mendapatkan Tuhan. Saudara mesti tahu itu. Sedih orang kalau kehilangan tangan. Sedih kalau kehilangan kaki. Tapi loh, lebih sedih kalau kamu kehilangan Tuhan. Tuh, belajar ini taruh yang radikal di hati, di pikiran. Orang ini mau pergi surga, mau baku dapat dengan Tuhan. Kok apa yang saudara pikir penting? Yang berpaling kepada Allah, dia harus menganggap, percaya Allah itu ada. Allah itu ada. Dan siapa yang serius terhadap Allah itu yang dia kan ini diperingatkan di sini ini berulang kali, saudara. Kalau saudara tetap saja mengeraskan hati, apa? Loh, terpaksa mesti bilang, loh, Tuhan, kalau betul-betul ini orang cuma mengganggu, kenapa Tuhan yang bikin mati? Ini kita minta-minta mati? Kalau orang ini tidak bisa mendukung pekerjaan Tuhan, tidak bisa menyebabkan pekerjaan Tuhan menjadi kurus, loh, kenapa engkau mati juga kalau begitu? Salah apa saya kalau berdoa minta saudara mati? Loh, kalau menyebabkan Tuhan jadi marah, itu saudara, siapapun itu, biar sebagai anak, biar siapa leh. Kalau menyebabkan Tuhan tidak bisa ibadah, tidak bisa sungguh-sungguh, Tuhan akhirnya diejek,
Cuma gara-gara kehadiran saudara buat apa? Itu. Orang yang mau dengar Tuhan. Loh, Tuhan justru bilang mari. Iko pak kita. Orang ini mau jangan berani anak iko. Itu Tuhan saudara ya. Sampai seserius itu. Ya. Anak-anak ini waktu tak kumpul yang ses, dorang rasa-rasa saudara, ya. Kalau dorang mau pergi sesnya mau kasih masalah. Ini kan anak-anak sudah diminta sebenarnya. Tuh, ada yang meminta, bagaimana kalau dia jadi kerja jadi yang orang. Loh, sudah tawarkan gaji. Kok? Saya bilang enggak. Dorang enggak usah pergi mana-mana biar dorang di sini. Tapi kalau dorang menyebabkan nama Tuhan dipermalukan, enggak usah kalau begitu. Ya. Kasih biar mama sendiri di sini. Iya saudara. Tempo apa itu saya berlutut, Tuhan tolong hambamu. Belajar taruh di dalam hati. Dia upah kita. Terempe upah siapa? Mendapatkan Yesus. Tuh, itu tuh terempe upah. Jangan bilang rugi, jangan bilang. Dia segalanya. Mari orang rela untuk apapun itu. Kalau untuk mendapatkan Tuhan, oh Tuhan mau suruh apa? Nanti kita bikin. Tuhan mau suruh gimana? Aku bersedia. Bawa aku pergi. Bawa aku melakukan kehendakmu. Oke. Coba mari orang berdiri.